Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati para wakil ketua Majelis Syuro Persatuan Umat Islam, yang saya hormati wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, yang juga pengurus Persatuan Umat Islam Jawa Barat, beserta rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah, hadir mewakili Pangdam 3 Siliwangi dan muslimin lainnya. Yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan, Dewan Syariah, Dewan Pakar, dan tentu saja Ketua DPW PUI Jawa Barat, serta hadir juga Ketua Ormas tingkat Provinsi Jawa Barat yang tadi kita dengarkan testimoninya. Juga hadir Pak Dido Budiman, Wakil Ketua Umum PKS Jawa Barat, dan para pengurus PUI Jawa Barat serta ketua-ketua DPD. Beberapa di antaranya ada pejabat negara, wakil kepala daerah, ketua DPD PUI Majalengka, yang juga wakil bupati Majalengka. Kita doakan mudah-mudahan periode berikutnya jadi bupati Majalengka. Juga pengurus PUI Kota Sukabumi yang sekarang juga bertugas sebagai wakil wali kota Sukabumi. Kelihatannya kita doakan sekali lagi wakil wali kota, berikutnya jadi wali kota. Dan seluruh peserta musyawarah wilayah, tentu saja juga para pimpinan wanita PUI dari pusat Jawa Barat dan Kabupaten Jawa Barat, juga pimpinan pemuda dari mulai tingkat pusat Jawa Barat dan tingkat kabupaten kota, serta hadirin sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Pertama-tama tentu kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia yang dianugerahkan kepada kita hingga pada sore hari ini kita berkumpul bersama, bersilaturahim, menghadiri acara pembukaan musyawarah wilayah ke-8 Persatuan Umat Islam Provinsi Jawa Barat dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian, tentu saya atas nama pemerintah provinsi, juga sebagai Ketua Majelis Syuro PUI, mengucapkan selamat atas terselenggaranya Muslim yang ke-8 ini. Mudah-mudahan menghasilkan semangat baru, semangat untuk mengakselerasi gerakan dakwah, gerakan sosial yang dilakukan melalui Persatuan Umat Islam. Hadirin sekalian berbahagia, tentu saja ormas ini biasanya besar di provinsi-provinsi kelahirannya. Kalau Nahdlatul Ulama besar di Jawa Timur, disitulah tempat kelahirannya. Muhammadiyah besar di Yogyakarta, disitulah tempat kelahirannya.
dan ormas-ormas yang lain juga besar di tempat-tempat kelahirannya, maka seharusnya sewajarnya PUI yang lahir di Majalengka dan Sukabumi dan berfungsi di Kota Bogor, Jawa Barat semuanya, mudah-mudahan ini juga hadir sebagai ormas terbesar di Jawa Barat ini. Hadirin sekalian, pada saat ini orang kembali membutuhkan komunitas. Setelah masa-masa kemajuan perekonomian, orang cenderung menghadirkan sifat individualismenya, maka pada hari ini social value kembali berkembang. Berkembang tidak hanya pada komunitas-komunitas sosial atau pada organisasi yang laba. Ternyata social value itu juga hadir pada organisasi waralaba sekalipun. Di organisasi bisnis pun ternyata hadir sekarang ini komunitas sosial. Banyak lembaga-lembaga zakat hadir di perusahaan-perusahaan besar, di BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta besar. Kajian-kajian dari Saman pun seperti itu. Dan tentu saja ini harus ditangkap oleh ormas sebagai sebuah kesempatan, sebagai sebuah momentum untuk melakukan gerakan dakwah bagi masyarakat secara luas. Karena ternyata kita harus sampai pada sebuah kesimpulan bahwa gerakan dakwah, gerakan sosial, gerakan menghadirkan Islam yang benar, yang baik, yang wasatiyah. Tentu tidak harus dilekatkan Islam wasatiyah, karena Islam itu sudah wasatiyah. Wasatiyah hanyalah salah satu karakteristik Islam. Khawatir nanti jadi karakteristik utama muncul Islam ini, Islam wasatiyah salah satunya. Saya kira wasatiyah menjadi sebuah karakter keislaman yang harus hadir di kalangan kita. Dan insya Allah manakala seorang muslim memahami Islam dengan benar, dengan utuh, universal, tidak sepotong-sepotong, pasti dia punya sifat wasatiyah. Pasti sifatnya moderat, tidak radikal, tidak teroris. Karena radikalisme dan terorisme tidak ada dalam ajaran agama manapun. Yang ada adalah wasatiyah, ajaran kasih sayang. Dan hadirin sekalian, Islam hadir di mana-mana dengan penuh kasih sayang. Indonesia hadir fenomenal menjadi sebuah negara dengan kaum muslimin terbesar di dunia. Ternyata tidak ada peristiwa peperangan apapun. Yang ada adalah peristiwa dagang, peristiwa dakwah, dan bersama-sama dakwah, hadir perdagangan, hadir kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Dengan cara seperti itulah Indonesia menjadi negeri Islam terbesar di dunia. Kita bangga, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semenjak lahir sudah menjadi seorang muslim, lahir di sebuah negara yang mayoritas kaum muslimin. Kita tidak tahu kakek moyang kita yang pertama kali berislam nomor berapa di atas kita. Yang jelas kita tinggal mensyukurinya bahwa kita hadir di negeri yang terbanyak kaum muslimin. Jawa Barat tentu saja menjadi catatan tersendiri, karena Jawa Barat hadir saat ini menjadi provinsi di Nusantara ini dengan penduduk yang paling besar. Tercatat dalam proksi Badan Pusat Statistik per 31 Desember tahun 2015, Jawa Barat sudah berpenduduk 46,7 juta jiwa. Alhamdulillah 94%-nya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyahadat dengan syahadat yang benar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, para peserta musyawarah yang saya hormati,
tentu saja tantangan belum selesai. Tugas Ormas PUI masih sangat panjang, belum selesai. Ormas-ormas yang lain pun belum selesai. Karena pada saat kemarin kita bangga Jawa Barat 96%-nya adalah kaum muslimin, ternyata pada saat yang bersamaan masih juga ada penyimpangan-penyimpangan keagamaan, masih juga ada aliran-aliran yang aneh. Saya khawatir kalau kita tidak perhatikan dengan seksama untuk diselesaikan, untuk diluruskan, ini menjadi besar. Hadirin sekalian, itu tantangan dakwah kita. Sungguh ini adalah kerja besar, kerja keras kita, karena kalau kemudian suara kaum muslimin yang demikian besar tersebut menyatu dalam pemahaman keislaman yang kokoh dan kuat, niscaya seluruh pergerakan bidang-bidang kehidupan, dari mulai pergerakan perekonomian, pergerakan sosial, pergerakan budaya, pergerakan pendidikan, sampai ke pergerakan politik, insya Allah warnanya akan kental, akan diwarnai 90% dengan warna keislaman. Dengan demikian, keberpihakannya pun akan sangat utuh. Dengan demikian, warna yang tampil pun warna yang islami, sebagai perwajahan kita di hadapan dunia yang lain. Hadirin sekalian berbahagia yang Allah muliakan, inilah tantangan berat kita, harus terus berdakwah dan berdakwah. Insya Allah kalau di setiap sudut-sudut masyarakat Jawa Barat, di setiap desa-desa Jawa Barat hadir para dai, para ulama yang baik, yang memahami Islam dengan utuh, jangan khawatir ada kesesatan. Sebab biasanya kesesatan itu selalu hadir pada saat ulama tidak hadir, pada saat Islam yang benar tidak hadir, kesesatannya akan hadir. Itu penyebabnya. Oleh karena itu tugas PUI dan tugas ormas-ormas yang lain menghadirkan dakwah wasatiyah Islam yang rahmatan lil alamin sampai ke pelosok-pelosok di provinsi Jawa Barat ini. Hadirin sekalian, kita tentu bertekad untuk menghadirkan keislaman yang sesungguhnya supaya menjadi contoh bagi masyarakat yang lain. Alhamdulillah, dalam konteks pemerintahan perlahan tapi pasti terus kita melakukan menghadirkan pemahaman yang benar, pemahaman keislaman yang baik di masyarakat kita. Saya kira dengan gerakan sosial movement yang kita lakukan secara terus-menerus, dengan contoh dan keteladanan, akan terus hadir pemahaman keislaman yang benar, pemahaman yang moderat, yang kemudian menjadi tumpuan harapan kita semuanya. Hadirin sekalian Allah muliakan yang berbahagia, tentu saja tahapan-tahapan tersebut dalam konteks pemerintahan harus sistemik. Alhamdulillah, sekolah-sekolah kita semakin terurus saat ini. Saya sering bercerita bahwa pada saat tahun 2008 yang silam, anak-anak Jawa Barat yang bersekolah di tingkat SMA, SMK, madrasah aliyah itu baru 49%. Ketika ada 100 anak usia SLTA tahun 2008, maka yang sekolah itu hanya 49%. 49 orang, 51 orang itu belum sekolah. Kita lakukan sebuah gerakan sosial pendidikan. 2011 kita hadirkan pembangunan 1.000 orang kelas baru, 6.000 ruang kelas 2011, 6.000 ruang kelas 2012, 6.000 kembali tahun 2013, dan 4.000 masing-masing dari tahun 2014 sampai dengan sekarang, sampai 2018 yang akan datang. Alhamdulillah sekarang sudah bergerak maju. Yang asalnya angka partisipasi pada tahun 2008 yang 49%, sekarang sudah menuju hampir 80%. Pergerakan yang cukup cepat. Tentu saja ini baru kuantitas anak-anak yang sekolah, kualitasnya belum kita perhatikan dengan baik. Inilah kewajiban kita. Substansi pengajaran sekolah kita, baik substansi pengajaran umum
maupun mengajar keagamaan harus terus diperluas dan harus terus diperluas. Alhamdulillah hadirin sekalian, pemerintah mengevaluasi otonomi daerah sehingga otonomi daerah sekarang dibuat proporsional, tugas pendidikan termasuk di dalamnya. Yang asalnya kabupaten kota sangat berat menangani SD, SMP, SMA, maka pada saat ini kabupaten kota mulai 2017 hanya menangani SD, SMP, dan kemudian SMA, SMK nya diserahkan ke provinsi. Jadi tahun 2017 yang akan datang, tiba-tiba saja pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan hadiah PNS baru 28.000 guru-guru PNS SMA SMK. Ditambah 21.000 guru honorer. Sayang, gubernur tidak punya kewenangan mengangkat sebagai PNS. Kalau saja bisa mengangkat sebagai PNS, mudah-mudahan bisa diangkat sebagai PNS. Cuman kewenangannya belum di provinsi, masih di tingkat pusat. Hadirin sekalian berbahagia, tentu substansi menghadirkan masyarakat Indonesia lewat pendidikan yang religius, termasuk yang nasionalis, yang tidak radikal, ada tujuan kita bersama-sama. Kita ingin hadir generasi yang profesional, yang terdidik, yang sehat, pada saat bersamaan juga taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agamis posisinya. Itulah wajib generasi kita inginkan bersama-sama. Sebab kalau nasionalis pun, tapi kalau tidak agamis kan berbahaya juga. Bisa-bisa tidak bermoral. Kalau kemudian agamis pun, tapi tidak profesional, bahaya juga. Bisa-bisa agamis bermoral, tapi tidak profesional, bisa-bisa ditipu orang. Itu masalahnya. Ditipu dengan menipu, ternyata sama-sama salahnya. Profesional tidak bermoral, cenderung menipu orang. Bermoral tidak profesional, cenderung ditipu orang. Yang bagus adalah dia profesional, ya bermoral pada saat yang bersamaan. Hadirin sekalian berbahagia, insya Allah urusan-urusan terkait dengan penguasaan ilmu dan teknologi mudah-mudahan sudah lebih maju. Meskipun harus terus dimajukan, karena kekayaan yang ada di Jawa Barat, termasuk di Indonesia, hanya akan bisa menjadi nilai lebih dalam bentuk pendapatan dan kemakmuran. Itu terjadi apabila dikelola oleh sumber daya manusia yang unggul dan andal. Sehebat apapun kita punya sumber daya alam, tetapi kemudian tidak ada SDM yang andal dan profesional yang mengelolanya, ini berbahaya, tidak akan jadi kemakmuran. Kita lihat fenomena dunia pada hari ini. Mengapa bangsa-bangsa di kawasan utara dunia makmur? Mengapa bangsa-bangsa di kawasan selatan dunia kurang makmur? Padahal kekayaan alam ternyata oleh Allah dianugerahkan ke kawasan bumi bagian selatan. Bumi bagian utara sedikit kekayaan alamnya, tetapi ternyata kemakmurannya di utara, bukan selatan. Di selatan bahkan ada negara-negara yang masih kelaparan, yang masih keterbelakangan. Kuncinya ternyata ada pada sumber daya manusia yang handal, yang profesional dan bermoral tadi. Itulah kata kuncinya. Ada sekalian, di tempat yang lain saya sering bercerita tentang urusan kelautan. Di PUI kelihatannya belum sering bercerita, saya ingin bercerita terkait dengan hebatnya kekayaan alam kelautan kita. Kita ini ternyata sebagai negara pemilik perikanan laut terbesar di dunia. Sementara Republik Rakyat China, sebutnya katanya China yang bagus. Kalau kita ngobrol dengan mereka, kita nyebut China, teknik tambah lagi. Republik Rakyat China, dia pemilik perikanan nomor 5 terbesar di dunia. Kita nomor 1, mereka nomor 5. Tapi, jangan tepuk tangan dulu. Tapi meski mereka pemilik sumber daya perikanan terbesar kelima di dunia, mereka penghasil ikan terbesar di dunia pertama. Meski kita pemilik perikanan terbesar di nomor 1, kita hanyalah penghasil perikanan nomor 5 di dunia. Aneh, nomor 5 jadi kahiji, udah nomor 1 jadi kelima. Mengapa demikian? Jawabannya SDM.
Jawabannya penguasaan ilmu dan teknologi itu persoalannya. Tanggal 11 Januari tahun 2011, ini berita sudah lama, ada berita-berita baru tapi yang lama ini masih relevan terkait dengan cerita ikan tuna jenis bluefin yang sangat mahal. Hadirin sekalian, untuk sebuah gambaran betapa ikan tuna ini bisa menyejahterakan bangsa, bisa menyejahterakan manusia, kita lihat harganya. Ternyata harganya per ekor di tahun 2011 itu 350.000 US dollar per ekor. Bluefin, kalau bukan bluefin agak murah. Saya pernah diajak makan oleh seorang pengusaha di Jakarta, di rumah makan Jepang, menawari saya ikan tuna bluefin bagian perut, sashimi ya, sashimi, maksudnya ikan mentah yang dicoyalkan karena cuka, gitu ya, coyalkan bahasa Indonesia ini coyalkan. Terus saya dicicipi, ternyata lidah saya lidah teri, bukan lidah tuna. Bagi saya teri dengan liwet masih lebih enak daripada tuna. Tapi bagi lidah yang sudah biasa, ini ikan yang paling mahal dan ikan yang paling enak. 4 slice satu porsi. 4 slice itu udah bagus, sudah 4 kerut. 4 kerut, 4 slice, ternyata harganya 600.000. 1 kerut 150.000, bayangkan. Itu ikan tuna jenis bluefin. Pada saat lelang ikan tuna di Jepang, yang lelang ikan tuna adalah nelayan-nelayan China. Betul kan, China nggak salah ya, China. Nelayan China lelang ikan tuna di Tokyo. Harganya rata-rata 350.000 US dollar per ekor. Ketika mereka ditanya dari manakah Anda, wahai para nelayan, mendapatkan ikan tuna yang gede-gede dan mahal-mahal seperti ini? Apakah dari lautan China? Mereka bilang bukan dari lautan kami, sebab kami negeri daratan, dalam kelautannya di lautan kami tidak ada ikan-ikan gede seperti ini. Lantas dari mana? Mereka katakan kami menangkap ikan tuna ini berlayar ribuan mil laut, sampailah kami ke lautan dalam yang panas di Samudra Hindia. Dan itulah kami mengambil ikan tuna. Ribuan mil laut mereka berlayar dari China ke tempat ikan tuna tersebut. Ternyata dengan teknologi mereka mendapatkan sesuatu yang banyak, manfaat yang besar. Sementara ikan tersebut ternyata tinggalnya itu adalah di selatan wilayah Garut dan Cianjur. Kalau mereka ribuan mil laut datang ke sini, kita hanya butuh 12 mil laut, 12 mil laut. Di situ tempat ikan tuna tersebut hidup. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa ngambil, kita tidak bisa ngambil? Teknologi urusannya, SDM urusannya. Ternyata SDM itu urusannya kemakmuran urusannya. Oleh karena itu, supaya masyarakat muslim makmur, masyarakat Jawa Barat sejahtera, mutlak diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terarah. Hadirin sekalian, ternyata itu persoalannya. Semua negara-negara maju adalah negara yang terdidik masyarakatnya dan negara yang mampu mengubah seluruh barang-barang dunia, seluruh barang-barang yang dihasilkan dari atas bumi dan perut bumi berupa migas dan mining, barang tambang diolah menjadi benda hilir, benda tengah dan benda hilir. Proses itu yang membuat mereka kaya raya. Proses itu yang membuat mereka sejahtera. Hadirin sekalian, ini serius. Urusan kita ternyata urusan akidah ya, urusan syariah ya, urusan lurusnya agama kita sampai ke pelosok-pelosok iya. Tapi pada saat yang bersamaan, lurusnya akidah, lurusnya syariah, tingginya akhlak harus berdampak kepada keberdayaan kita untuk mengawal alam semesta ini, karena alam semesta ini milik orang bertakwa. Begitu? Wa qad katabna fil zaburi min ba'di dzikri
Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Orang soleh yang harusnya mengelola alam semesta ini, bukan orang-orang tidak soleh. Itu persoalannya. Jadi marilah kita didik masyarakat Jawa Barat jadi orang soleh, supaya mengelola alam semesta ini dengan benar untuk kepentingan takwa dan kesejahteraan. Begitu seharusnya. Saudara sekalian, saya inginkan seperti itu. Saya ingatkan fakta-fakta yang lain. Bayangkan pada hari ini betapa tertinggalnya kita dari urusan kesejahteraan. Dan sejahtera itu bagian dari kehidupan. Bukankah kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukankah penguasaan duniawi itu sebagai bagian dari cara kita untuk sejahtera dunia dan dalam rangka sejahtera di akhirat? Dan itu adalah paham keislaman. Itu paham keseimbangan dalam Islam. Jadi selain Islam wasatiyah juga ada Islam tawazuniyah. Makanya wasatiyah bukan hanya satu-satunya sifat, karena ada Islam tawazuniyah, Islam yang seimbang dunia akhirat. Hadirin sekalian, tawazuniyah ini sangat penting. Di dunia kita kuasai alam semesta ini, kita kuasai perekonomian ini dalam rangka membangun sehebat-hebatnya akhirat kita. Ni'mal malu salihu fi yadil rajul salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang dikelola oleh orang yang baik-baik. Sahabat Nabi yang surga itu 10. 9 diantaranya orang yang kaya raya. Hanya satu yang ilmuwan yang tidak kaya raya, Ali bin Abi Thalib. Jarang memang profesor pedagang besar. Pedagang besar rata-rata bukan profesor, tetapi ke depan harus juga muncul profesor pedagang besar sekaligus. Gak masalah kan begitu? Hadirin sekalian, World Bank merilis data yang paling mutakhir, Bank Dunia. Kata World Bank, Indonesia memang sudah rada parah urusan kesenjangan kaya miskin. Indeks Gini rasio kita pernah mencapai 0,43 poin. Ini berbahaya. Sudah ada kesenjangan yang kuat kaya dan miskin, bahaya. Hadirin sekalian, 1% bangsa Indonesia kata World Bank resmi diresmikan. Bahkan waktu itu dipresentasikan di hadapan presiden dan para gubernur semua hadir. World Bank hadir mempresentasikan berbagai persoalan termasuk presentasi penguasaan aset. Ternyata 1% bangsa Indonesia, 1% bangsa Indonesia menguasai 55,5% kekayaan di Indonesia ini. 1%. Amerika saja negara paling liberal tidak sehebat, tidak separah Indonesia. Amerika itu 1% bangsa Amerika menguasai 38% kekayaan Amerika. Kita 1% menguasai 55,5%. Ini harus diakhiri dengan pemerataan. Denyut pemerataan harus kita lakukan, dan denyut tersebut tidak akan pernah mungkin terjadi kecuali masyarakat bergerak untuk memberdayakan dirinya, sehingga berdaya secara ekonomi, hadirlah secara natural nanti urusan pemerataan. Begitu kan? Dikaila takuna dulatan bainal agniya'i minkum. Kaila takuna dulatan bainal agniya'i minkum. Mengapa ekonomi harus berdenyut? Mengapa harus banyak masyarakat kita punya jiwa dagang, jiwa bisnis, jiwa kemandirian, supaya ada pemerataan kekayaan? Sebab kalau tidak ada pemerataan kekayaan, muncullah persoalan yang bernama kesenjangan kaya miskin berbahaya untuk masa depan kita. Kaila takuna dulatan bainal agniya'i minkum. Saudara sekalian, oleh karena itu tentu semangat keormasan tidak semata-mata semangat akidah dan syariah dan akhlak, tapi pada saat bersama juga ada semangat penguasaan perekonomian. Itu sangat penting. Itu sangat penting karena ternyata di samping ada haji mabrur juga ada tijaratun mabrur. Ada tijaratun mabrur. Ada pak haji mabrur, juga ada pedagang mabrur. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan rezeki 10 pintu, 9 pintu untuk para pedagang, untuk para industriawan, para pebisnis, dan 1 untuk para karyawan dan pegawai. Makroekonomi menyebutkan bahwa seharusnya negara itu normal manakala 4% penduduknya adalah pengusaha. Normal.
Republik Rakyat China kembali, pengusahanya 14%. Dari 4% yang dipersyaratkan normalnya sebuah negara. Amerika Serikat 12%, Singapura 8,75%, Thailand 4,1%, Malaysia 3,7%, Indonesia banyak riwayat. Riwayat asal riwayat, mudah-mudahan versi Kementerian KUMKM adalah pengusaha di Indonesia jumlahnya dari populasi Indonesia yang ada 1,8%. Dari 4% yang disyaratkan sebagai sebuah kenormalan. Hanya sekalian banyak pengusaha, banyak dunia pekerjaan, banyak lapangan kerja. Karena kalau banyak pengusaha, lapangan kerja akan terbuka. Ditambah sebuah keberpihakan pengelolaan hulu hidup. Kalau barang dagangan kita itu barang mentah dijual keluar, prosesnya di luar, tenaga kerjanya di luar. Gara-gara prosesnya di luar, maka di sini nggak ada denyut ekonomi, pengangguran jadinya. Jadi penyebab pengangguran terbesar adalah barang-barang mentah kita dijual sebelum diolah. Itulah penyebab pengangguran paling besar. Ada sekali sengaja saya ungkapkan seperti ini supaya pekerjaan kita menjadi jelas, tantangan kita menjadi jelas. Itu gerakan kita harus ada transformasi yang lebih menyeluruh, menyentuh segala sendi kehidupan kita, termasuk economic movement, termasuk gerakan perekonomian. Saya kira itu ada sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bagi kita semuanya menjadi sebuah gugahan dan pencerahan. Insya Allah saya yakin dan percaya masa depan di tangan masyarakat kita, masa depan di tangan kaum muslimin, karena di negeri ini mayoritas. Sehingga insya Allah kemajuan-kemajuan ke depan insya Allah di tangan kita semuanya. Untuk kita semuanya bukan kita dan orang lain semuanya. Ini kerahmatan yang alami, bukannya rahmat bagi manusia saja, kerahmatan bagi seluruh semesta selain manusia. Itulah Islam yang sesungguhnya. Itulah Islam wasatiyah. Itulah Islam yang tawazuniyah. Itulah Islam yang syamilah dan lain sebagainya. Berikutnya ya, wasatiyah, tawazuniyah, syamilah dan lain sebagainya. Jadi sekalian yang Allah muliakan, sekali lagi saya ucapkan selamat bermusyawarah. Semoga menghadirkan akselerasi kebaikan. Karena kata Hasan Al-Banna katanya saya itu enggan bermusyawarah, enggan kumpul-kumpul. Karena saya inginnya kerja langsung, ngapain pakai kumpul-kumpul banyak orang. Tapi kata dia kebanyakan kita itu semangatnya muncul kalau kumpul. Jadi saya terpaksa harus rajin kumpul, karena kalau kumpul lebih semangat gitu. Jadi kumpulnya musyawarah ini membuat semangat baru untuk membuat lompatan pergerakan yang ada pada PUI dan ormas-ormas yang lain seluruhnya. Terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah wilayah PUI yang ke-8 tingkat Provinsi Jawa Barat saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Terus Nasrullah wa fathun qarib. Kemudian wallahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fi khairul lisami wal muslimin. Allahumma bika qamadari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak DPP PUI dan DPW PUI berkenan untuk mendampingi Bapak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim.